Di sudut kota yang ramai dan bising, di antara deru kendaraan dan bau asap knalpot yang menyengat, seorang anak laki-laki kurus dengan rambut kusut berdiri di bawah sinar matahari yang menyengat. Tangannya menggenggam beberapa bungkus tisu murah. Bajunya lusuh, celana pendeknya kedodoran, dan sepatunya hanya sebelah. Sebelah lagi sudah hilang entah sejak kapan. Anak itu bernama Fahri. Usianya mungkin sekitar 10 tahun. Tapi wajahnya terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Tatapan matanya menyimpan lelah yang tak biasa untuk anak seusianya. Ia tak menangis, tak mengeluh, tak meminta lebih dari apa yang bisa ia capai dengan tangannya sendiri. Setiap hari, dari pagi sampai sore, Fahri berdiri di perempatan lampu merah, menawarkan tisu ke setiap mobil yang berhenti. "Pak, beli tisu. Pak, 1000 aja." Ucapnya lembut, hampir seperti bisikan. Namun, yang sering ia dapat bukan uang, bukan juga tisu yang terjual, tapi tatapan jijik, cemooh, dan gerakan tangan yang mengusirnya seolah ia tak lebih dari debu di kaca mobil. Suatu hari, seorang pria muda yang baru saja keluar dari mobil mewahnya memandang Fahri dan tertawa sinis. "Kamu kira tisu kamu itu penting? Daripada kamu ngemis kayak gini, mending nyolong aja sekalian," katanya sembari mendorong tubuh Fahri hingga hampir jatuh ke trotoar. Fahri tidak membalas. Ia hanya menunduk, menahan air mata. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya terasa seperti diremukan. Namun meskipun begitu, esok harinya dia tetap kembali ke tempat yang sama, dengan bungkusan tisu baru yang dibelinya dari sisa uang semalam. Ia tidak punya rumah. Orang tuanya menghilang sejak ia berusia 5 tahun. Ibunya pergi bersama pria lain dan ayahnya tak pernah kembali setelah pergi mencari pekerjaan keluar kota. Fahri sempat tinggal dengan neneknya, tapi neneknya meninggal ketika Fahri baru berusia 8 tahun. Sejak itu, jalanan menjadi rumah, jembatan menjadi atap, dan kardus menjadi tempat tidurnya. Malam hari, ia tidur di pojokan trotoar dekat warung kopi yang sudah tutup. Kadang ditemani suara jangkrik, kadang suara teriakan mabuk orang-orang dewasa. Fahri tidur sambil memeluk tas kecil berisi sisa tisu, beberapa lembar uang receh, dan satu buku lusuh yang selalu ia bawa, buku gambar anak TK yang ia temukan di tong sampah 2 tahun lalu. Di situ, ia suka menggambar rumah besar, orang-orang tersenyum, dan dirinya duduk di kursi besar bertuliskan, "Direktur." Ia tahu itu hanya hayalan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melihat gambar itu, hatinya merasa hangat. Pernah suatu malam, seorang petugas Satpol PP mendatanginya saat ia sedang tidur di bawah jembatan. "Hei, bangun. Jangan tidur di sini. Ganggu pemandangan," bentak petugas itu sambil menendang kardus tempat Fahri berbaring. "Maaf, Pak, saya nggak punya tempat lain," jawab Fahri dengan suara pelan. "Urusan kamulah. Pergi sana. Kalau nggak, saya bawa ke kantor," ancamnya. Dengan langkah pelan dan mata mengantuk, Fahri pun berjalan pergi, membawa semua miliknya dalam kantong kresek kecil. Ia berjalan tanpa arah sampai tiba di taman kota yang sepi, lalu kembali berbaring di bangku panjang yang dingin. Malam itu, angin sangat kencang. Tapi lebih dingin lagi kenyataan bahwa dunia seolah tak menyediakan ruang sedikit pun untuknya. Meski begitu, Fahri bukan anak yang suka mengeluh. Dalam diamnya, ia banyak mengamati. Ia memperhatikan cara orang berbicara, cara mereka berpakaian, cara mereka menggunakan handphone. Ia penasaran, bagaimana orang bisa punya uang banyak? Bagaimana cara jadi seperti mereka? Ia tidak iri. Ia hanya ingin tahu. Suatu siang, ketika ia sedang menjajakan tisu, ia melihat seorang remaja duduk di bangku taman dengan laptop terbuka. Remaja itu terlihat serius, mengetik dengan cepat sambil sesekali tersenyum puas. Fahri mendekat perlahan. Ia berdiri di balik pohon, mengintip dari kejauhan. Ia tidak mengerti apa yang dilakukan remaja itu, tapi di matanya,
Hal itu terlihat keren. Ada sesuatu yang menarik dari laptop itu, seolah dunia besar bisa terbuka dari situ. Sejak saat itu, Fahri punya keinginan baru. Ia ingin belajar komputer. Tapi dari mana? Beberapa hari kemudian, Fahri melihat ada ruko bekas warnet yang ditutup karena bangkrut. Di dalamnya masih ada meja, kursi, dan beberapa unit komputer rusak yang dibiarkan begitu saja. Ia memberanikan diri bertanya pada pemilik ruko yang sedang lewat. "Om, boleh nggak saya numpang lihat-lihat komputer yang rusak itu? Saya cuma mau lihat, nggak bakal rusakin." Pemiliknya tertawa kecil. "Kalau berani, silakan aja. Udah gak ada yang pakai juga." Sejak hari itu, Fahri diam-diam masuk ruko tersebut setiap malam. Ia duduk di depan komputer rusak itu, membayangkan sedang mengetik, padahal layar mati. Ia mencoba mencocokkan ingatannya dengan apa yang ia lihat dari orang-orang yang menggunakan komputer. Kadang ia menyalin tulisan dari koran bekas ke selembar kertas. Kadang ia hanya duduk diam, membayangkan dirinya punya usaha sendiri. Semua dimulai dari sana. Dari seorang anak jalanan, sendirian, tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa fasilitas. Tapi di balik tubuh kurus dan mata lesunya, Fahri punya satu hal yang bahkan orang kaya belum tentu punya. Mimpi besar dan hati yang tak mau menyerah. Hari masih pagi ketika Fahri melipat kardus bekas yang semalam ia gunakan sebagai alas tidur. Udara dingin belum sepenuhnya pergi, dan jalanan kota perlahan mulai ramai. Ia menyeka sisa embun dari wajahnya dengan tangan yang kasar dan kotor, lalu berjalan ke arah tempat biasa ia menjajakan tisu, perempatan lampu merah dekat mal besar di pusat kota. Tapi hari itu, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Sesampainya di sana, 3 anak laki-laki seumurannya sudah lebih dulu berdiri di lokasi itu. Mereka berpakaian tak jauh beda dengan Fahri, tapi ekspresi mereka keras. Mata mereka menatap Fahri seolah dia adalah musuh yang harus disingkirkan. Ini wilayah kami. Sana pergi," bentak salah satu dari mereka, yang badannya paling besar. Fahri menunduk dan mencoba menjelaskan dengan pelan. "Saya nggak tahu, Bang, saya cuma mau jualan tisu di sini. Nggak lama kok." Tapi mereka tidak peduli. Tanpa banyak bicara, anak berbadan besar itu langsung mendorong Fahri hingga terjatuh. Bungkus-bungkus tisu berserakan ke jalan. 2 anak lain ikut menendang kaki dan punggung Fahri sambil mengumpat. "Dasar anak baru. Mau sok-sokan cari uang di sini? Ya, ini tempat kami cari makan." Fahri tidak melawan. Ia hanya menutupi wajahnya dengan tangan. Rasa sakit menjalar dari lutut hingga ke punggungnya. Tapi yang paling menyakitkan bukan pukulan itu, melainkan rasa diperlakukan seperti sampah oleh sesama anak yang juga hidup di jalanan. Beberapa pengendara yang melihat kejadian itu hanya menatap tanpa turun tangan. Beberapa malah memalingkan wajah, enggan terlibat. Setelah puas memukul dan menendangnya, anak-anak itu pergi, membawa serta beberapa bungkus tisu Fahri. Ia terduduk di aspal panas, napasnya terengah, tubuhnya berdebu, dan sebagian lututnya berdarah. Namun, yang tak bisa ia hilangkan adalah rasa malu. Bukan karena dikalahkan, tapi karena harga dirinya diinjak oleh orang yang sebenarnya sama-sama menderita. Hari itu Fahri tidak jualan. Ia hanya duduk di sudut trotoar, memeluk lututnya, dan menatap kosong ke jalanan. Hatinya bertanya, kenapa dunia ini begitu kejam bahkan kepada anak-anak yang tidak punya apa-apa? Menjelang sore, perutnya mulai perih karena lapar. Ia membuka kantong plastik kecil yang biasa ia simpan di balik baju. Isinya hanya uang receh, kurang dari 5.000 rupiah. Uang itulah hasil dari seminggu terakhir. Sebagian besar dari sisa orang baik yang tak banyak bicara, hanya mengulurkan tangan dari jendela mobil dan pergi. Ia pergi ke warung kecil di pinggir gang. Di sana, ia membeli sebungkus nasi bungkus dengan lauk sederhana, mie goreng, kerupuk, dan sedikit sayur.
Makanan itu ia makan sambil duduk di pinggir got. Setiap suapan terasa seperti obat, bukan untuk perut saja, tapi juga untuk luka hatinya. Malamnya, Fahri kembali ke tempat biasa ia tidur di dekat jembatan. Tapi kali ini, tempat itu sudah dikuasai sekelompok anak muda yang sedang minum minuman keras. Mereka tertawa keras, melempar botol ke sungai, dan sesekali mengejek siapapun yang lewat. Fahri mencoba melangkah pelan, berharap bisa masuk tanpa menarik perhatian. Tapi suara teriakan langsung menghentikannya. "Woi, anak gembel, mau apa lo di sini?" "Saya cuma mau tidur sebentar aja, Bang. Besok saya pergi," jawab Fahri lirih. Salah satu dari mereka bangkit, berjalan ke arah Fahri sambil membawa botol. "Tempat ini bukan buat tidur orang kayak lo. Pergi sana, sebelum gue siram lo pakai ini." Fahri mundur perlahan. Ia tahu, kalau ia membantah, ia mungkin akan benar-benar disiram atau dipukul lagi. Dengan berat hati, ia meninggalkan tempat itu, satu-satunya tempat yang selama ini cukup aman untuknya. Malam itu, ia berjalan tanpa arah. Lampu jalanan redup. Langit mendung. Udara dingin seperti menusuk tulang. Fahri melangkah ke terminal tua yang sudah tidak terpakai. Ia menemukan sebuah bangku besi di pojokan. Disitulah ia merebahkan tubuhnya yang lelah. Tapi ia tidak langsung tidur. Ia mengeluarkan buku gambar lusuhnya. Di dalamnya, ada gambar rumah, gambar toko kecil, gambar seorang pria dewasa yang berdiri sambil membawa map dan senyum lebar di wajahnya. Itu gambar impian Fahri. Ia melihatnya lama, lalu mengambil pensil kecil yang sudah sangat pendek, dan menggambar lagi. Kali ini, sebuah kantor kecil bertuliskan, Fahri Group. Ia tersenyum tipis. Hanya itu yang ia punya untuk menghibur dirinya malam itu. Imajinasi dan mimpi. Beberapa hari berikutnya, Fahri mulai mencari tempat baru untuk jualan. Ia menyusuri jalan-jalan yang belum pernah ia lewati, mencoba peruntungan di perempatan yang berbeda. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Banyak pengendara tidak mau membuka kaca jendela. Ada juga yang pura-pura tidak melihat. Di satu titik, ia berdiri di depan lampu merah selama 2 jam dan hanya berhasil menjual 1 bungkus tisu. Tapi ia tetap berdiri. Ia tidak mau pulang. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia tidak punya tempat untuk pulang. Sore harinya, saat tubuhnya mulai goyah karena kelelahan, seorang pria tua yang mendorong gerobak tambal ban menghampirinya. "Kamu ngapain di sini, Nak? Dari tadi saya lihat kamu belum duduk," tanya pria itu. Fahri hanya mengangkat bahu. "Saya jualan, Pak, tapi nggak ada yang beli." Pria itu mengangguk pelan. "Namamu siapa?" "Fahri." "Kalau kamu mau, kamu boleh bantu saya bersihin alat-alat di bengkel saya. Nggak banyak, cuma buat bantu kamu beli makan." Mata Fahri langsung berbinar. Bukan karena imbalannya, tapi karena akhirnya ada seseorang yang tidak langsung mengusir atau memukulnya. Mulai hari itu, setelah berjualan tisu, Fahri selalu menyempatkan diri ke bengkel kecil pria tua itu. Namanya Pak Yusuf. Ia tidak kaya, tapi berhati luas. Di bengkel kecilnya, Fahri belajar bukan cuma membersihkan peralatan, tapi juga belajar soal hidup. Ia belajar bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang juga hidup pas-pasan. Pagi itu, bengkel kecil milik Pak Yusuf tampak lebih ramai dari biasanya. Sebuah mobil tua masuk dengan ban kempes, dan pemiliknya, seorang bapak berperawakan besar dan mengenakan batik lengan pendek, nampak terburu-buru. Sementara Pak Yusuf mengganti ban, Fahri sibuk membersihkan oli yang tumpah di sudut lantai bengkel. Tangannya sudah terbiasa kotor, tapi hatinya tetap bersih dari keluhan. "Fahri," teriak Pak Yusuf sambil menunjuk rak peralatan. "Ambilin dong kunci pas yang besar, cepat." Dengan cekatan,
Fahri mengambil alat yang dimaksud dan menyerahkannya ke Pak Yusuf. Pria tua itu tersenyum singkat, lalu kembali bekerja. Di saat mereka sibuk, tiba-tiba terdengar suara keras dari bagasi mobil pelanggan tersebut. Suara seperti benda jatuh, membuat semua menoleh. "Aduh, laptop saya!" seru si pemilik mobil sambil membuka bagasi. Benar saja, sebuah laptop tua tampak tergeletak di lantai bagasi, dengan layar sedikit terbuka dan bagian sudutnya terlihat retak. Fahri memperhatikan laptop itu dengan mata berbinar. Selama ini, ia hanya melihat orang memakai laptop dari kejauhan, atau dari balik kaca kedai kopi tempat ia sering mengintip. Tapi kali ini, benda itu ada di hadapannya, jatuh dan rusak. Meski rusak, bagi Fahri, laptop itu terlihat seperti harta karun. Pemiliknya mengangkat laptop tersebut dan menekan tombol power. Tidak ada reaksi. Layar tetap hitam. "Ya sudahlah, memang udah tua juga," gumamnya. Lalu, ia menoleh ke Pak Yusuf. "Kalau kamu mau, nih laptop saya tinggal aja. Saya mau ganti baru. Mungkin anak kamu bisa main game atau nonton apa gitu." Pak Yusuf tertawa kecil. "Saya nggak punya anak, Pak. Tapi saya rawat anak jalanan. Ini Fahri. Mungkin dia bisa manfaatin." Pria itu mengangguk santai, lalu masuk ke mobil dan pergi. Fahri berdiri mematung. Hatinya berdegup keras. Ia tak percaya, benda yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, sekarang bisa jadi miliknya. Pak Yusuf menyerahkan laptop itu padanya. "Nih, coba kamu lihat-lihat. Siapa tahu masih bisa diperbaiki." Dengan tangan gemetar, Fahri menerima laptop itu. Ia membawanya ke pojok bengkel dan meletakkannya dengan sangat hati-hati, seolah sedang memegang benda paling berharga di dunia. Malam harinya, setelah menyelesaikan tugasnya di bengkel, Fahri membawa laptop itu ke tempat tidurnya di belakang bengkel. Ia meminjam obeng kecil dari Pak Yusuf dan mulai membuka bagian belakang laptop dengan penuh hati-hati. Ia tidak pernah belajar teknik, tapi rasa penasarannya luar biasa. Ia memeriksa kabel, memutar baut, dan menelusuri aliran logika dalam pikirannya. Satu demi satu bagian ia lepaskan dan pasang kembali. Beberapa jam kemudian, laptop itu masih mati, tapi ia tidak menyerah. Keesokan harinya, saat ada waktu luang, Fahri bertanya kepada seorang tukang servis elektronik yang biasa duduk di trotoar dekat pasar. "Bang, kalau laptop kayak gini, kira-kira kenapa yang nggak bisa nyala?" Tukang servis itu melirik laptopnya sebentar. "Coba lo cek RAM-nya. Kadang kalau RAM-nya longgar dikit aja, layar langsung gelap. Udah lo buka, kan?" "Iya, Bang. Udah saya buka. Tapi saya nggak ngerti itu RAM yang mana," jawab Fahri jujur. Tukang servis itu tertawa, lalu menunjuk ke satu bagian. "Tuh yang kayak kartu, bisa dicabut. Bersihin aja pakai penghapus pensil. Terus pasang lagi." Fahri langsung mencoba. Ia pergi ke toko alat tulis, membeli penghapus kecil seharga 1.000, lalu pulang dan menggosok bagian tembaga RAM seperti yang diajarkan. Setelah dipasang kembali, ia menekan tombol power. Layar menyala. Dia terdiam. Tangannya menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Tulisan, "Windows is starting." Muncul perlahan. Benda yang dulu hanya ia impikan kini menyala di pangkuannya. Malam itu, Fahri tidak tidur. Ia mengutak-atik laptop itu sampai larut malam. Meski lambat, ia mencoba membuka file, mencari tahu fungsi-fungsi tombol, dan menelusuri setiap folder. Ia tidak punya internet, tapi ia menemukan sebuah folder berisi dokumen-dokumen kantor yang dulu digunakan pemiliknya. Dari situ, ia mulai belajar mengetik. Beberapa minggu kemudian, Fahri semakin mahir menggunakan laptop. Ia mulai mengetik ulang tulisan dari koran dan brosur, lalu menyimpannya sebagai latihan. Ia mempelajari format penulisan,
belajar membuat tabel, bahkan mencoba menggambar sederhana dengan program Paint. Laptop itu menjadi gurunya. Melihat antusiasme Fahri, Pak Yusuf ikut bangga. Kamu pintar. RI, kalau kamu terus belajar, suatu hari kamu bisa kerja di kantor. Fahri menggeleng pelan. Saya nggak mau cuma kerja di kantor. Pak, saya pengen punya kantor sendiri. Pak Yusuf tertawa keras, lalu mengelus kepala Fahri. Itu baru mimpi yang benar. Namun, laptop itu hanya bisa membawa Fahri sejauh itu. Tanpa internet, ia tidak bisa menjelajah lebih luas. Ia tahu, kalau ingin lebih maju, ia harus terhubung dengan dunia yang lebih besar. Suatu siang, saat ia berjalan di depan warung kopi besar, ia melihat tulisan kecil di jendela, "Free Wi-Fi inside." Ia menatap layar laptopnya, lalu ke dalam warung. Ia tidak punya uang untuk beli minuman di sana, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Malam harinya, saat warung hampir tutup, Fahri duduk di bangku luar sambil membuka laptop. Ia mencoba mencari sinyal Wi-Fi. Muncul nama jaringan yang sama seperti di tulisan jendela. Ia menekan "Connect" dan terhubung. Mata Fahri membelalak. Ia tidak tahu harus membuka apa, tapi ia pernah dengar dari tukang koran tentang Google. Ia mengetik cara membuat usaha kecil. Dan dari situlah semua berubah. Ia mulai membaca artikel demi artikel, menonton video motivasi dan tutorial bisnis sederhana dari kanal YouTube, mencatat hal-hal penting dalam buku kecil. Ia belajar tentang jualan online, sistem reseller, cara promosi gratis lewat media sosial, bahkan tentang membuat produk dari barang bekas. Hanya dari satu laptop bekas dan sinyal Wi-Fi warung kopi, dunia Fahri mulai terbuka lebar. Akhir bab 3. Dari bocah yang dulu hanya dipukul dan diusir, Fahri kini menemukan celah kecil menuju masa depan lewat teknologi. Semua bermula dari rasa penasaran dan laptop bekas yang nyaris dibuang. Langkah Fahri masih panjang, tapi kini ia tahu arah jalannya. Dan ia berjanji dalam hati, suatu hari, ia bukan hanya akan bangkit, tapi akan jadi pemimpin, agar tidak ada anak lain yang harus merasa tak berarti seperti yang dulu ia rasakan. Hari-hari Fahri kini berubah. Setelah selesai membantu Pak Yusuf di bengkel, ia langsung membuka laptop bututnya, menumpang Wi-Fi di luar warung kopi, dan menyelami dunia yang baru ia kenal, internet. Dunia itu begitu luas dan membingungkan, tapi juga penuh harapan. Dari situ, Fahri mempelajari banyak hal yang dulu rasanya mustahil ia pahami. Suatu sore, ia membaca artikel tentang anak muda yang sukses berjualan online tanpa modal. Kata kuncinya satu, dropshipper. Fahri belum paham apa itu, tapi ia membaca ulang beberapa kali hingga ia mengerti. Menjual barang milik orang lain, tanpa perlu menyimpan stok, hanya dengan promosi lewat media sosial. Fahri langsung terpikir satu hal. Facebook. Ia membuka akun lamanya yang dulu pernah ia buat waktu minta bantuan di warnet dekat pasar. Setelah membersihkan profil dan mengganti foto, ia mulai membuat status penawaran barang-barang yang ia temukan di marketplace lain, seperti sandal murah, baju anak-anak, dan casing HP. Ia menyalin foto dan harga, lalu menaikkan sedikit keuntungannya. Barang langsung dari gudang, harga murah, bisa cot, tulis Fahri dengan penuh semangat. Ia tidak tahu apakah akan ada yang tertarik, tapi ia percaya, kalau tak dicoba, ia tidak akan pernah tahu. Beberapa hari pertama, tak ada yang respons. Ia sempat kecewa. Tapi setiap malam, ia terus update postingan, masuk ke grup jual beli, dan menawarkan dagangannya kemana-mana. Lalu, satu hari, datanglah pesan pertama dari seseorang bernama Rina. "Kak, ready gak kak casing ini? Lucu banget." Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati, tulis si pembeli. Fahri hampir melonjak dari tempat duduknya. Dengan hati-hati, ia membalas, "Ready, Kak. Mau warna apa?"
Bisa saya kirim langsung hari ini, orang dengan tangan terlipat. Percakapan berlanjut. Rina akhirnya memesan satu casing dengan transfer pembayaran Rp35.000. Fahri langsung menghubungi penjual asli, memesan dengan data alamat Rina, dan membayar dengan uang hasil kerja kerasnya di bengkel. 3 hari kemudian, pesan masuk dari Rina membuat Fahri lemas. "Mas, ini apa-apaan? Case yang datang gak sesuai foto. Murahan bang. Saya udah review jelek di grup. Tuh lihat." Fahri buru-buru membuka grup jual beli tempat ia biasa posting. Betul, di sana ada komentar pedas dengan tangkapan layar pesan darinya. Dan tulisan, "Ini nih akun penipu. Produk gak sesuai. Semua hati-hati." Kepalanya pening. Tangannya gemetar. Ia berusaha menjelaskan ke Rina bahwa itu kesalahan dari supplier, bukan dirinya. Tapi pembeli itu tak mau tahu. "Bodoh amat. Tanggung jawablah. Gak mau tahu. Balikin uang saya atau saya viralkan kamu." Fahri merasa dunia runtuh. Ia menatap layar kosong. Perutnya mual. Itu uang hasil menyapu oli, angkat ban, cuci perkakas, dan banting tulang dari pagi sampai sore. Dan sekarang, harus ia ganti? Padahal bukan salahnya langsung. Tapi dia tahu, menjadi penjual artinya siap tanggung jawab. Ia akhirnya kirim uang kembali ke Rina. Sisa di dompet tinggal recehan. Malam itu, Fahri menahan lapar. Bukan karena tidak ada warung, tapi karena tidak ada uang. Ia hanya duduk menatap bintang, mengingat kata-kata Rina yang terus terngiang di kepala. "Modal niat doang jualan? Gak malu, loh." Keesokan paginya, Fahri tampak lebih lesu dari biasanya. Pak Yusuf melihat wajah murungnya. "Kamu kenapa?" "RI. Gagal, Pak. Saya jualan online, tapi ditipu supplier. Pembelinya marah. Saya harus balikin uangnya. Sekarang saya gak punya modal lagi." Pak Yusuf menepuk bahu Fahri. "Kamu baru benar-benar belajar kalau kamu sudah rugi. Jangan takut gagal. Yang penting kamu jujur. Kegagalan itu guru paling keras." Kalimat itu mengendap di benak Fahri. Ia menunduk, mengangguk perlahan, lalu berkata lirih, "Saya nggak akan berhenti, Pak." Beberapa hari kemudian, Fahri memutuskan untuk memperbaiki semua strategi. Ia belajar lebih hati-hati memilih supplier, mengecek rating dan komentar, bahkan menyamar jadi pembeli untuk memastikan produk benar-benar sesuai. Ia juga belajar membuat konten promosi, bukan hanya sekadar foto copy paste. Ia menulis ulang deskripsi produk, memotong gambar agar lebih menarik, bahkan membuat akun khusus bernama Lapak Fahri Murah Meriah. Saat itu ia belum punya HP bagus, jadi semua dilakukan dari laptop bekasnya yang lambat dan sering hang. Tapi ia tidak peduli. Ia tetap jalani. Ia mulai posting video singkat, bukan dengan wajahnya, karena kamera laptopnya rusak, melainkan dengan foto produk yang diedit dengan aplikasi gratisan. Ia tambahkan musik dan tulisan menarik. "Promo hari ini. Gratis ongkir. Wah langsung ya kak. Respon cepat." Dan pelan-pelan, satu demi satu pesan mulai berdatangan. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya bangkit dari kejatuhan. Beberapa pembeli kembali percaya. Mereka kirim testimoni positif, bilang bahwa barangnya bagus dan pengirimannya cepat. Fahri merasa seperti baru mendapat nafas panjang setelah sempat tenggelam. Setiap malam, Fahri mencatat semua pengeluaran dan pemasukan di buku lusuh. Ia belajar menghitung keuntungan, biaya, dan strategi posting yang paling efektif. Dan semua itu ia lakukan dari tempat sempit di belakang bengkel, dengan cahaya seadanya. Kadang harus tutup laptop karena hujan bocor masuk dari atap. Tapi Fahri tak mengeluh. Karena setiap transaksi yang berhasil, setiap testimoni positif,
Terasa seperti vitamin yang menyuntikkan semangat baru. Menjelang akhir bulan, Fahri akhirnya mendapat pembeli besar. Seorang reseller kecil dari luar kota yang ingin pesan 20 unit dompet wanita untuk dijual kembali di pasar. Nilainya hampir Rp900.000. Transaksi terbesar yang pernah Fahri terima. Ia ragu dan takut, tapi juga sangat senang. Setelah memastikan produk dan stok, ia setujui transaksi, proses order dengan supplier terpercaya, dan mengatur pengiriman langsung. Saat barang sampai dengan selamat dan pembelinya puas, Fahri menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Di buku catatannya, untuk pertama kali, ia menulis angka Rp230.000 sebagai keuntungan bersih. Angka itu mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi Fahri, itu adalah awal kemenangan. Akhir bab 4. Dari anak jalanan yang tak tahu apa-apa soal teknologi, Fahri kini menjelma jadi penjual online kecil-kecilan yang terus belajar dari setiap kegagalan. Ia pernah ditipu, dihina, bahkan harus menahan lapar. Tapi ia tidak menyerah. Karena Fahri tahu, jalan menuju impian tidak pernah lurus. Tapi selama ia terus melangkah, meski pelan, dunia akan membuka jalannya sendiri. Hari-hari Fahri makin padat. Pagi dihabiskan membantu Pak Yusuf di bengkel. Sore sampai malam duduk di luar warung kopi untuk mengakses internet dan mengurus pesanan. Seringkali ia tak tidur sampai dini hari, apalagi saat barang harus dikonfirmasi ke supplier atau saat pengiriman harus dipantau. Meski lelah, Fahri tak pernah kehilangan semangat. Tapi ia sadar, selama ini ia belum bisa benar-benar menonjol. Postingan jualannya tenggelam di antara ribuan penjual lain. Ia hanya bisa menjual 3-5 barang per minggu. Cukup untuk hidup, tapi belum cukup untuk berkembang. Sampai suatu sore, takdir mengambil jalannya sendiri. Hari itu, Fahri menerima pesanan dari seorang ibu bernama Bu Leli, yang memesan tas tangan untuk kado ulang tahun keponakannya. Barang itu rencananya dikirim langsung ke rumah si keponakan di Depok. Seperti biasa, Fahri proses order melalui supplier terpercaya, lalu kirim bukti resi ke Bu Leli. Tapi malamnya, supplier mengirim pesan pendek. "Bro, maaf banget. Stok tas yang lo pesan ternyata habis. Sistem error. Mau ganti model lain?" Fahri panik. Ia tahu ini tidak bisa dianggap sepele. Barang harus sampai esok, tepat di hari ulang tahun. Ia menolak tawaran ganti barang, lalu berpikir keras. Ia merasa harus tanggung jawab langsung. Dengan uang simpanannya, ia keliling pasar malam itu juga, mencari tas serupa. Setelah hampir 2 jam, ia menemukan tas mirip model yang dipesan. Harganya sedikit lebih mahal. Fahri beli tanpa ragu. Dia lalu pergi ke ekspedisi 24 jam, membungkus tas sendiri, menulis ucapan ulang tahun dengan tangan sendiri, dan mengirimkannya malam itu juga. Ia kembali ke bengkel menjelang subuh. Kelelahan, tapi puas. Keesokan harinya, ia mengabari Bu Leli bahwa barang sudah dikirim, tanpa menceritakan dramanya. 2 hari kemudian, Fahri kaget bukan main. Akun Facebooknya dipenuhi notifikasi, ratusan komentar, puluhan pesan masuk, dan tag dari seseorang bernama Leli Rahman. Ia membuka unggahan tersebut. Sebuah postingan panjang, disertai foto paket kirimannya dan ucapan tulisan tangan miliknya. Captionnya berbunyi, "Saya pesan tas dari penjual online kecil bernama Fahri. Awalnya saya biasa aja, tapi ternyata tas yang saya pesan sempat habis stoknya. Tanpa saya tahu, Fahri keliling cari tas serupa dan tetap kirim sesuai deadline. Dan yang bikin saya terharu, dia tulis ucapan ulang tahun dengan tangan sendiri. Anak ini jujur dan niat banget jualannya. Saya yakin, dia bakal jadi orang besar suatu hari nanti. Mohon bantu share. Siapa tahu bisa bantu usahanya berkembang orang dengan tangan terlipat. Yang jujur seperti ini harus kita viralkan." Fahri membaca postingan itu berkali-kali,
Masih tidak percaya. Ia menatap laptopnya, kemudian ke tangannya sendiri. Ini serius? Ia membuka komentar-komentar. Ratusan orang memujinya. Beberapa bertanya apakah ia masih jualan, ingin beli barang darinya, ingin bantu promosi. Bahkan ada yang menawari kerja sama dropship dengan sistem lebih baik. Salah satu komentar dari akun centang biru menarik perhatiannya. Fahri, bisa was saya ke nomor ini ya? Saya owner startup logistik lokal. Tertarik kerjasama. Salut. Hari-hari setelah itu seperti mimpi. Akun jualannya yang tadinya sepi, kini banjir pesanan. Ada yang pesan baju anak, tas wanita. Bahkan ada yang langsung beli 10 produk sekaligus. Fahri mulai kewalahan. Tapi ia tetap tangani semua sendiri. Ia yakin, ini buah dari kejujuran dan ketulusan. Beberapa orang mengirim donasi, bahkan ada yang mengirimkan printer bekas dan modem wifi portable. Fahri akhirnya bisa bekerja dari dalam bengkel. Tak perlu lagi duduk di luar warung kopi menunggu sinyal wifi. Pak Yusuf sampai geleng-geleng kepala melihat perubahan drastis itu. Hebat kamu, RI. Tapi jangan lupa kaki kamu berpijak di mana. Jangan sombong. Ya. Fahri hanya tersenyum. Saya nggak akan lupa, Pak. Saya mulai dari sini. Satu malam, Fahri mendapat telepon dari seseorang bernama Pak Heru, pemilik salah satu marketplace lokal yang sedang berkembang. Mas Fahri, saya ikuti cerita kamu dari viral itu. Kami tertarik menjadikan kamu ambasador UMKM pemula. Kamu cocok jadi contoh inspiratif buat generasi muda. Fahri bingung. Ambasador? Pak? Saya bahkan belum punya tempat usaha beneran. Justru itu. Karena kamu jujur, punya semangat, dan belajar dari nol. Kami akan bantu setup tokomu sendiri di platform kami. Free semua biaya. Asal kamu tetap jadi kamu yang sekarang, jujur dan gak putus asa. Malam itu, Fahri menangis sendirian. Ia menatap langit-langit bengkel, lalu memeluk laptopnya yang sudah mulai usang dan beberapa kali mati mendadak. Ia ingat bagaimana dulu pertama kali mencoba jualan casing, ditipu supplier, dimaki pembeli, bahkan harus rela lapar. Tapi ia tidak berhenti. Sekarang, kejujurannya yang dulu dianggap lemah, justru menjadi kekuatan. Ia mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana kalau ia bantu anak-anak seperti dirinya dulu? Yang tak punya akses, tak punya modal, tapi mau belajar dan jujur? Sebuah rencana perlahan-lahan terbentuk di kepalanya. Akhir bab 5. Nama Fahri makin dikenal di dunia online. Sejak viral karena kejujurannya, permintaan datang silih berganti. Ada dari pelanggan langsung, ada dari reseller. Bahkan ada toko-toko yang ingin menjual produknya secara grosir. Dalam waktu sebulan, omzet Fahri meningkat drastis. Ia yang awalnya hanya bisa menjual 5-10 barang per minggu, kini menangani lebih dari 30-50 orderan per hari. Ia mulai kewalahan. Tangannya pegal mengetik, matanya perih menatap layar, dan kepalanya penuh dengan daftar pesanan, retur, serta pertanyaan pembeli. Namun, bukan hanya pesanan yang bertambah. Masalah pun mulai bermunculan. Suatu malam, Fahri mendapat pesan panjang dari pembeli bernama Yulia. Wanita itu mengeluh karena barang yang ia terima tidak sesuai warna yang dipesan. Seharusnya pink muda, tapi yang datang Dusty Rose. Fahri langsung minta maaf. Tapi kali ini pembeli itu tidak sekadar marah. Ia menulis thread panjang di Twitter, menyebut Fahri tak profesional, dan menyebut bahwa viral karena keberuntungan, bukan kualitas. Thread itu langsung ramai. Beberapa orang membela Fahri, tapi sebagian lainnya mulai meragukan integritasnya. Kalau udah mulai gede gini ya, biasa, kualitas jadi turun, tulis salah satu komentar. Fahri terpukul.
Ia tak tahu kalau warna yang dikirim supplier sedikit berbeda dari foto katalog. Ia langsung menghubungi Yulia, menawarkan penggantian barang atau refund. Tapi damage sudah terjadi. Terus publik mulai goyah. Keesokan paginya, Fahri duduk termenung di samping meja kecilnya. Di depannya ada laptop dengan spreadsheet ratusan orderan. Di sampingnya, tumpukan nota dari supplier dan daftar pelanggan yang belum dikonfirmasi. Ia merasa seperti ditarik kedua arah. Idealisme sebagai penjual jujur yang ingin semuanya sempurna, dan realita sebagai pebisnis yang kini harus berpacu dengan waktu dan sistem yang belum siap. Ponselnya berbunyi. Dari Pak Heru, pemilik startup marketplace yang kemarin menawarkan kerja sama. Mas Fahri, saya dengar soal kasus Yulia. Kami sarankan Mas pakai sistem fulfillment. Jadi semua produk kamu dikurasi dulu, di stok di gudang kami, dan dikirim dengan kontrol mutu dari kami langsung. Fahri mengangguk pelan. Tapi itu berarti saya harus punya modal besar, kan, Pak? Iya. Tapi kamu sudah punya kepercayaan publik. Banyak investor kecil yang mau bantu kamu. Kami bantu carikan. Seminggu kemudian, Fahri menghadiri pertemuan pertamanya dengan beberapa calon investor lokal di coworking space kecil di Jakarta. Ini pertama kalinya ia naik kereta keluar kota seorang diri. Ia datang mengenakan kemeja putih bersih hasil pinjaman dari Pak Yusuf, dan celana kain yang sudah disetrika berkali-kali. Di ruangan itu, Fahri duduk bersama 5 orang, 3 pria dan 2 wanita. Semua tampil rapi, berbicara cepat, dan sesekali menggunakan istilah asing yang membuat Fahri harus diam beberapa saat untuk mencerna. Seorang wanita muda bernama Nadia dari pihak inkubator startup berkata, "Fahri, kami tertarik dengan bisnis kamu. Tapi kamu harus pilih, kamu tetap jadi pemain kecil yang idealis, atau kamu mau scaling up dengan semua resiko dan tanggung jawabnya." Fahri terdiam lama. Di dalam benaknya, muncul wajah-wajah para pembelinya. Ibu rumah tangga yang ingin barang murah. Reseller kecil yang jualan sambil ngasuh anak. Pelanggan loyal yang selalu komentar positif di tiap postingan. Tapi ia juga sadar, jika terus begini, ia akan kelelahan. Ia tidak bisa tangani semuanya sendiri. Sistemnya harus dibangun lebih kuat. Akhirnya ia menjawab, "Saya mau naik. Tapi saya nggak mau kehilangan nilai saya. Produk saya harus tetap layak. Pelanggan harus tetap saya jaga. Saya nggak mau cuma cari uang, tapi nyusahin orang." Nadia mengangguk. Itu prinsip yang bagus. Tapi kamu juga harus siap bahwa makin besar usahamu, makin keras ujiannya. Kamu bakal ketemu karyawan yang ngeluh, pelanggan yang gak puas, bahkan rekanan yang bisa jadi nusuk dari belakang. Fahri menarik napas panjang. Ia tahu itu benar. Setelah pertemuan itu, Fahri kembali ke kotanya dengan satu tekad, membangun brand sendiri. Ia tidak ingin hanya jadi dropshipper yang mengandalkan produk orang lain. Ia ingin punya produk khas, yang ia rancang, ia kontrol, dan ia jaga mutunya. Ia pun mulai riset barang-barang yang banyak dicari, tas wanita, baju anak, dan dompet pria. Ia mulai mencatat tren, mencari pabrik lokal yang bisa diajak kerja sama dalam jumlah kecil. Dari modal awal hasil viral dan sedikit bantuan investor mikro, Fahri memesan 100 unit tas wanita dari UMKM lokal di Bandung. Ia pilih bahan, warna, dan desain sendiri. Ia beri nama brandnya Riha, singkatan dari namanya sendiri dan ibunya, Hadijah. Tas itu dijual lewat akun sosial media dan platform marketplace-nya. Harga tetap bersaing, tapi dengan nilai tambah. Dibuat oleh tangan pengrajin lokal, desain eksklusif, dan setiap pembelian mendapat kartu ucapan bertanda tangan Fahri. Beberapa pembeli mengaku terkejut melihat kartu itu. "Mas, ini beneran tangan kamu yang nulis ucapan ini?" "Iya, Kak. Saya nulis satu-satu." Mereka terharu. Di tengah dunia digital yang makin dingin dan otomatis,
Sentuhan personal seperti itu membawa kehangatan tersendiri. Namun, perjuangan belum selesai. Di tengah euforia, supplier Bandung mengalami kendala bahan baku. Produksi tertunda. Beberapa pesanan terlambat dikirim. Dan saat itulah, cobaan berikutnya datang. Reseller Fahri mulai mengeluh. Mau sampai kapan kami nunggu barang? RI. Kalau kayak gini terus, pelanggan kami kabur. Fahri mencoba menjelaskan, meminta waktu. Tapi sebagian dari mereka memilih mundur. Hari-hari itu, Fahri banyak termenung. Ia belajar bahwa membesarkan usaha bukan hanya tentang viral dan uang, tapi juga tentang konsistensi dan manajemen yang kuat. Ia kembali bertemu Pak Yusuf, yang kini hanya bisa duduk di kursi kayu depan bengkel karena sakit lututnya makin parah. Pak, saya pengen punya tim. Tapi saya takut nanti mereka malah jalan sendiri-sendiri. Pak Yusuf tertawa kecil. Kalau kamu mau bangun rumah, jangan hanya mikir atap. Fondasi itu orang yang kamu percaya. Mulai dari yang kecil. Ajak orang yang kamu tahu niatnya tulus, bukan yang cuma tertarik karena uang. Fahri mengangguk. Malam itu ia menulis daftar nama. Orang-orang terdekat yang ia tahu sedang berjuang. Mantan teman SMP-nya yang jadi tukang sablon. Tetangga bengkel yang jago desain. Bahkan keponakan Pak Yusuf yang lulusan SMK akuntansi. Ia mulai membangun tim kecil. Bukan yang hebat, tapi yang mau belajar dan setia. Akhir bab 6. Dunia bisnis bukan sekadar soal untung rugi. Bagi Fahri, ini tentang menjaga nilai, memperjuangkan idealisme di tengah kerasnya realita. Ia jatuh, ia goyah, tapi ia tidak lari. Karena ia tahu, tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit, dan tidak ada keberhasilan tanpa melewati gelombang kekecewaan. Perlahan, Fahri bukan lagi hanya seorang pemuda penjual tisu. Ia menjadi pemimpin, yang membangun bukan hanya usaha, tapi harapan banyak orang. Saat bisnis, Riha, mulai menunjukkan taring, Fahri merasakan semangat yang berbeda di pagi hari. Tim kecilnya, terdiri dari 5 orang anak muda lokal, setiap pagi datang ke base camp sederhana yang disulap dari ruang belakang bengkel Pak Yusuf. Di dinding ruangan, ada papan tulis dengan coretan target bulanan, ide desain baru, dan jadwal pengiriman. Produk-produk tas wanita dan baju anak yang mereka rancang bersama mulai dikenal. Feedback pelanggan sebagian besar positif. Bahkan ada influencer kecil di TikTok yang mereview produk mereka secara sukarela, karena suka dengan nilai lokal dan desain yang simpel. Semua berjalan baik. Sampai suatu sore, Fahri menerima DM panjang dari seseorang bernama Nana Kartika. Ia adalah perwakilan legal dari sebuah brand fashion bernama Delinda Mode, perusahaan fashion lokal berskala nasional yang punya ratusan ribu pengikut di media sosial. Isinya mengejutkan. Saudara Fahri, kami telah mengidentifikasi bahwa salah satu produk tas milik brand Riha memiliki desain, detail strap, dan pola jahit yang sangat mirip, jika tidak identik, dengan salah satu koleksi kami yang dirilis 6 bulan sebelumnya. Kami meminta klarifikasi dan penarikan produk dalam waktu 7x24 jam sejak pesan ini dikirim, sebelum kami menempuh jalur hukum. Fahri sontak pucat. Ia membuka tautan yang disertakan Nana. Di layar, terpampang tas dari Delinda Mode dengan desain yang, jujur saja, memang mirip dengan model unggulan Riha. Bentuk lengkung di bagian atas, pola diagonal di sisi depan, serta detail tali yang hampir identik. Tangannya bergetar. Ia langsung panggil Rina, bagian desain timnya. Rin, ini, kenapa bisa mirip gini? Rina panik. Aku desain itu berdasarkan referensi Pinterest. Aku lihat tren luar negeri, terus kombinasikan. Tapi aku nggak tahu itu ada di brand lokal. Fahri merasa dadanya sesak. Bukan karena marah ke Rina. Ia tahu timnya tak berniat jahat. Tapi karena ini menyangkut nama baik yang ia bangun dari nol.
Yang viral bukan karena sensasi, tapi karena kepercayaan orang terhadap kejujurannya. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit base camp yang mulai retak karena bocor. Ia memikirkan dua hal, menyelamatkan reputasi dan menyelamatkan timnya. Keesokan harinya, ia mengadakan rapat darurat. Teman-teman, kita sedang dalam masalah serius. Kita dituduh jiplak desain orang. Aku tahu niat kalian baik, tapi ini tanggung jawab aku. Dan kita harus hadapi ini sama-sama. Wajah-wajah di ruangan itu muram. Tak ada yang bicara. Rina menunduk. Matanya sembab. Lalu Fahri lanjut. Kita punya dua pilihan. Bertahan, lalu siap dituntut. Atau kita akui ini bisa jadi memang kelalaian. Tarik produknya, dan rancang ulang dengan desain khas kita sendiri. Mereka memilih yang kedua. Dalam waktu 48 jam, Fahri dan tim menarik semua stok tas bermasalah dari etalase marketplace. Ia menulis postingan resmi. Kami dari brand Riha meminta maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan dan pihak Delinda Mode atas kemiripan desain produk kami dengan koleksi mereka. Kami akui ini adalah kelalaian kami yang tidak melakukan riset pasar lokal secara menyeluruh. Kami telah menarik produk tersebut dari peredaran dan akan melakukan evaluasi total dalam proses desain ke depannya. Kami bertanggung jawab penuh. Postingan itu viral lagi, tapi kali ini dengan nada berbeda. Sebagian besar netizen justru memuji sikap Fahri yang berani mengakui kesalahan secara terbuka. Langka banget ada brand kecil yang mau ngaku salah tanpa defensif. Respect. Fahri ini emang beda. Gak cuma jualan, tapi pejuang nilai. Salut, bro. Tapi tidak semua reaksi positif. Beberapa orang, terutama loyalis brand Delinda, menyerang habis-habisan. Ya ampun, udah jelas-jelas nyontek. Kok masih dipuji? Jiplak itu pencurian. Harusnya dikasih sanksi biar jerah. Fahri menerima semuanya. Ia tahu, sekali kepercayaan goyah, butuh waktu lebih panjang untuk membangunnya kembali. 3 hari kemudian, tanpa diduga, Fahri mendapat telepon langsung dari Bu Deliana, pendiri brand Delinda Mode. Fahri, saya baca klarifikasimu. Saya hargai itikat baikmu. Tim hukum saya memang sedikit terlalu agresif, tapi kami juga harus jaga brand kami. Terima kasih, Bu. Saya belajar banyak dari kejadian ini. Terus terang, saya awalnya kesal. Tapi setelah tahu kamu ini anak muda dari bawah yang mau jujur, saya jadi tertarik. Kamu tidak mau kerja sama dengan kami? Fahri terdiam. Maksudnya? Desain kita yang kemarin itu sudah out of stock. Tapi saya pikir, kenapa nggak kolaborasi aja? Kita bantu kamu dengan sumber daya. Kamu bantu kami dengan semangat dan pendekatan personal yang kamu punya. Gimana? Fahri tak langsung jawab. Ia tahu, kolaborasi dengan brand besar berarti kehilangan sedikit kendali atas brandnya sendiri. Tapi ia juga tahu, kesempatan seperti ini langka. Ia meminta waktu untuk diskusi dengan tim. Malamnya, Fahri mengumpulkan timnya. Ia paparkan tawaran dari Delinda Mode. Semua terkejut. Tapi mereka tahu, ini bisa jadi jalan untuk memperkuat brand, tanpa harus kehilangan nilai-nilai yang sudah mereka pegang. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat, kolaborasi bukan berarti menyerah, tapi naik kelas dengan tetap menjaga prinsip. Seminggu kemudian, launching kolaborasi Riha X Delinda diumumkan. Koleksi terbatas dengan desain baru, yang dipantau langsung oleh 2 tim desain. Rina dilibatkan langsung dalam proses sebagai bentuk kepercayaan ulang pada kemampuannya. Dan untuk pertama kalinya, produk Riha dipajang di toko fisik milik Delinda Mode di beberapa kota besar. Akhir bab 7. Masalah desain yang nyaris menghancurkan reputasi,
justru menjadi batu loncatan menuju kerja sama besar. Karena Fahri memilih jujur, ia tidak kehilangan kepercayaan. Karena ia memilih tanggung jawab, ia justru mendapat penghormatan. Tapi ia tahu, dunia bisnis tidak berhenti di satu tantangan. Di balik pintu-pintu yang kini terbuka, akan selalu ada ujian baru yang siap menunggu. Dan untuk itu, Fahri harus lebih dari sekadar pemilik brand. Ia harus jadi pemimpin, yang tak hanya bisa jualan, tapi bisa berdiri di tengah badai, dan tetap menatap ke depan. Fahri belum pernah menyangka bahwa hal paling menyakitkan dalam membangun usaha bukanlah kerugian finansial, melainkan rasa percaya yang dirusak oleh orang yang paling dekat. Setelah kolaborasi, Riha x Delinda, sukses besar, kehidupan Fahri berubah drastis. Tak lagi hanya mengurus pesanan dari ruang sempit belakang bengkel, kini ia harus bolak-balik Jakarta untuk bertemu dengan klien besar dan vendor profesional. Ia mulai membangun tim lebih besar dan menyewa sebuah ruko kecil 2 lantai untuk jadi kantor resmi Riha. Tim barunya terdiri dari lebih dari 15 orang. Ada admin marketplace, bagian customer service, gudang, desainer, hingga digital marketing. Sebagian adalah teman-teman lama Fahri yang dulu sempat membantu di masa awal, dan sisanya adalah hasil rekrutmen dari sosial media dan rekomendasi kenalan. Di antara mereka, ada satu nama yang menonjol, Andre, teman SMP Fahri yang dulu sering nongkrong bareng di warung gorengan belakang sekolah. Andre adalah pribadi yang supel, cepat tanggap, dan punya jaringan luas. Ia ditunjuk Fahri untuk memimpin divisi operasional, karena dinilai bisa diandalkan dan sudah kenal lama. Awalnya, semuanya berjalan baik. Andre bahkan rela lembur tanpa diminta. Ia tampak loyal, sering memberi ide tentang efisiensi logistik, dan membantu menjembatani komunikasi antara tim lama dan karyawan baru. Karena percaya, Fahri bahkan memberikan akses ke beberapa akun vendor dan sistem keuangan sederhana. Namun, masalah mulai muncul ketika beberapa pengeluaran di laporan bulanan tidak cocok. Stok barang yang seharusnya tersisa 120 unit, hanya tinggal 85. Beberapa invoice dari vendor juga mencurigakan. Jumlahnya lebih besar dari seharusnya. Fahri mulai curiga, tapi belum mau menuduh. Ia memilih untuk diam dan memantau. Dalam diamnya, ia memanggil Rina dan satu orang admin terpercaya untuk membantunya memeriksa ulang sistem pembukuan dan logistik. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku cuma pengen tahu kenapa angka-angka ini mulai aneh, ujar Fahri serius. 3 hari kemudian, Rina datang dengan wajah tegang. Mas, ini bukti potongan dari vendor packing. Invoice yang dikirim ke kita dilebihin 25.000 per unit. Padahal vendor ngasih bukti asli yang lebih kecil. Dan pembayaran selalu lewat akun Andre. Fahri langsung terdiam. Ia merasa dadanya seperti diremas. Tak hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Esoknya, ia memanggil Andre secara pribadi. Di ruangan yang sepi, hanya ada 2 kursi dan 1 meja kecil. Dre, aku tahu kamu orang sibuk. Tapi aku pengen ngobrol bukan sebagai bos dan anak buah, tapi sebagai teman. Andre tersenyum canggung. Ada apa? RI. Fahri menatap matanya, lalu mengeluarkan 1 bundel kertas, hasil print dari laporan pembukuan yang telah di-cross-check. Aku tahu semua, Dre. Aku nggak langsung nuduh. Tapi aku udah verifikasi. Kamu ngelewatin batas. Andre diam. Wajahnya berubah. Tapi bukannya minta maaf. Ia justru bersikap defensif. Lo nggak ngerti aja. RI. Kerjaan udah makin gila. Tanggung jawab makin gede. Tapi gaji tetap kecil. Gue cuma ambil sedikit buat nutup keperluan pribadi. Gue mikir lo nggak bakal ngerasa. Bisnis lo juga udah maju. Jawaban itu membuat Fahri nyaris tak percaya. Jadi lo pikir karena gue sukses, lo bisa ambil seenaknya? Andre hanya mengangkat bahu.
Orang lain juga begitu. RI. Dunia kerja itu keras. Fahri berdiri. Gue bangun semua ini bukan buat jadi kayak orang lain. Kalau lo butuh bantuan, gue bantu. Tapi ini cara lo balas kepercayaan. Andre tersenyum sinis. Gue keluar aja deh, daripada makin panjang urusannya. Tanpa pamit lebih lanjut, Andre pergi. Hari itu juga ia cabut dari grup internal kantor. Dan besoknya semua data akses akun vendor sudah dialihkan oleh Fahri. Beberapa minggu setelah itu adalah masa yang berat bagi Fahri. Bukan karena kehilangan Andre, tapi karena kepercayaan dalam tim ikut goyah. Beberapa anggota lain mulai merasa tidak nyaman. Ada yang takut, ada yang mulai saling curiga. Fahri sadar, masalah kepercayaan bisa menjalar seperti api ke dalam rumah yang rapuh. Ia butuh membangun ulang dari dasar. Ia mengumpulkan seluruh tim di lantai bawah kantor. Semua duduk lesehan, seperti rapat keluarga. Fahri berdiri di tengah. Teman-teman, aku nggak mau bertele-tele. Aku salah karena terlalu percaya tanpa sistem. Aku salah karena terlalu idealis. Mikir kalau semua bisa kayak keluarga. Tapi kita bukan lagi tim kecil. Kita udah jadi perusahaan. Semua diam. Aku nggak marah sama kalian. Tapi mulai hari ini, kita bangun sistem baru. Lebih transparan, lebih terukur, dan semua punya ruang untuk bicara. Gaji akan dinaikkan bertahap sesuai beban kerja. Tapi nggak ada lagi main belakang. Rina menambahkan, kita juga akan mulai pakai software inventory dan sistem approval baru. Semua pembelian atau pembayaran harus melalui 2 tahap verifikasi. Suasana mulai mencair. Beberapa staf tampak lega. Setelah pertemuan itu, banyak hal berubah. Tidak secepat membalikan tangan, tapi secara perlahan dan konsisten. Mereka menyewa konsultan akuntansi lokal untuk membantu menyusun laporan lebih profesional. Gaji ditata ulang. Sistem komunikasi diperbaiki, dan budaya kerja mulai dibentuk ulang. Bukan sekadar kerja bareng, tapi tumbuh bersama. 2 bulan berlalu sejak kepergian Andre. Tanpa diduga, sebuah akun baru muncul di TikTok dengan nama tas_cw_Jogja. Menjual tas yang sangat mirip dengan desain Riha, bahkan menggunakan foto model yang pernah dipakai tim Fahri. Setelah diselidiki, akun itu ternyata milik Andre. Alih-alih marah, Fahri hanya tersenyum pahit. Ia tak kaget, tapi ia juga tak ingin terpancing. Ia tahu, fokus utama bukan membalas. Fokus utamanya adalah membangun yang lebih kuat dan lebih baik. Namun, Rina punya ide cerdas. Gimana kalau kita kampanye transparansi brand? Biar orang tahu, setiap produk yang mereka beli dari kita punya cerita nyata, dari proses desain sampai pengiriman. Fahri setuju. Mereka buat konten behind the scenes. Mulai dari proses sketsa, pembuatan mock-up, cetak label, sampai pengepakan barang oleh staf sendiri. Semua terekam dan diunggah secara rutin. Konten itu viral. Baru kali ini lihat brand yang jujur nunjukin proses kerja dari awal sampai akhir. Salut. Ini baru brand lokal yang patut didukung. Penjualan naik. Tapi lebih penting dari itu, kepercayaan pelanggan dan kekompakan tim kembali pulih. Akhir bab 8. Fahri sadar bahwa membangun usaha bukan soal punya tim banyak atau omzet besar, tapi soal siapa yang bisa dia percaya, dan bagaimana membangun sistem yang menjaga semua orang tetap berjalan di rel yang sama. Ia belajar bahwa kepercayaan itu mahal, tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Dan walau ada yang berkhianat, masih lebih banyak yang memilih setia. Untuk mereka itulah perjuangan Fahri terus berlanjut. Suksesnya kampanye Riha Behind the Brand membuat nama Fahri semakin dikenal. Banyak media lokal hingga nasional mulai meliput kisah hidupnya. Artikel tentang
mantan penjual tisu yang jadi pemilik brand fashion lokal, bermunculan hampir setiap minggu. Televisi swasta mengundangnya untuk tampil dalam acara talk show bertema inspirasi anak muda. Awalnya, Fahri tidak merasa aneh. Semua tampak seperti bagian dari perjalanan yang ia bangun dengan susah payah. Ia pikir, ini hanya bagian dari tahap selanjutnya, di mana perjuangannya mendapat panggung lebih luas. Sampai suatu hari, tim dari acara televisi nasional bernama Mimpi Besar Indonesia menghubunginya langsung dan mengundangnya sebagai tamu utama. Acara itu tayang di jam prime time dan punya rating tinggi. Banyak tokoh-tokoh besar pernah tampil di sana. Pengusaha sukses, selebritas inspiratif, bahkan menteri. Fahri, meskipun sedikit gugup, akhirnya menerima. Anggap aja ini kesempatan buat nunjukin ke banyak orang kalau siapapun bisa sukses dari bawah, ucap Rina memberi semangat. Seminggu kemudian, Fahri terbang ke Jakarta bersama 2 stafnya. Mereka disambut ramah oleh kru televisi. Make up, wardrobe, briefing rundown, semuanya berjalan lancar. Namun saat duduk di ruang tunggu sebelum masuk studio, produser acara mendekatinya dan bertanya, "Mas Fahri, boleh kami bahas sedikit soal keluarga Mas? Terutama masa kecil di Jogja dan peran orang tua Mas dalam perjuangan ini." Fahri tersenyum kecil. Tentu boleh, selama nggak melebar ke hal-hal yang nggak relevan. Tapi ternyata, itu hanya awal dari badai yang lebih besar. Saat acara ditayangkan 2 hari kemudian, tayangan itu viral. Rating tinggi, respon positif membanjiri kolom komentar YouTube dan TikTok mereka. Cuplikan kisah Fahri menangis saat mengingat ibunya yang wafat saat ia masih belasan tahun menjadi bahan pembicaraan netizen. Namun satu segmen pendek memicu masalah besar. Seorang pembawa acara, dengan gaya dramatis, menyebut, ayah Fahri dulu sempat ditahan karena kasus penipuan tanah di tahun 2009, yang membuat keluarga mereka terlilit utang dan terpaksa tinggal di rumah kontrakan sempit. Tapi siapa sangka, dari keluarga dengan catatan kelam, lahirlah seorang inspirator nasional. Fahri menatap layar laptopnya di kantor dengan wajah kaku. Ia tidak pernah menyebut soal ayahnya dalam wawancara. Tidak pernah menyentuh bagian itu, karena memang hubungan mereka tidak harmonis sejak kecil. Ia tidak ingin mengungkitnya. Bukan karena malu, tapi karena tidak ingin menghakimi orang yang pernah jadi bagian hidupnya, meskipun penuh luka. Tak lama, netizen mulai menggali lebih jauh. Sebuah akun anonim di Twitter menyebar dokumen lama tentang kasus hukum ayahnya. Muncul foto rumah kontrakan semasa kecil. Bahkan akun gosip mulai menulis headline seperti, "Dulu anak penipu, sekarang jual citra suci." Mantan anak lampu merah ini ternyata punya masa lalu gelap. Komentar negatif membanjiri akun media sosial Riha. Sekarang ngerti kenapa dia bisa cepat kaya. Mungkin pakai ilmu bapaknya. Hati-hati beli brand ini, siapa tahu hasil kecurangan juga. Fahri terpukul. Bukan karena mereka menuduh dirinya, tapi karena perjuangan jujurnya selama bertahun-tahun tiba-tiba dirusak oleh masa lalu yang bahkan tidak ia ikut andil di dalamnya. Rina dan tim mencoba menenangkan. "Mas, kita bisa klarifikasi kok. Kita bisa bikin video penjelasan." Tapi Fahri tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu. Ia memilih menepi. Selama 2 hari, ia mematikan ponselnya. Ia menginap di rumah sahabat lamanya di Bantul, Yogyakarta, jauh dari hingar-bingar dunia bisnis. Ia duduk lama di masjid kecil tempat dulu ia biasa tidur saat masih jadi penjual tisu. Ia menangis. Bukan hanya karena tuduhan-tuduhan itu, tapi karena ia merasa perjuangan kerasnya seperti tidak ada artinya di mata banyak orang. Ia merasa diadili atas kesalahan orang lain. Namun di malam kedua, ia mendapat pesan suara dari Rina yang dikirim lewat email. "Mas, saya tahu ini berat. Tapi Mas selalu bilang, perjuangan yang benar nggak perlu banyak pembelaan.
Cukup bukti, cukup tindakan. Kalau hari ini banyak yang nyinyir, mungkin karena mereka belum pernah jatuh sejauh Mas jatuh. Tapi kami semua tetap di sini. Kami percaya. Kata-kata itu menyentaknya. Esoknya, Fahri kembali ke kantor. Ia langsung mengumpulkan tim dan membuat satu keputusan besar. Aku nggak akan bikin klarifikasi panjang di media. Aku nggak mau bales dengan kata-kata. Tapi mulai minggu ini, semua keuntungan dari penjualan Riha akan kami sisihkan sebagian untuk mendirikan beasiswa anak jalanan. Biar mereka nggak perlu lagi ngemis belas kasihan orang. Timnya terkejut, tapi juga terharu. Langkah itu bukan hanya aksi simbolis. Fahri benar-benar menggandeng yayasan lokal dan mendirikan program bernama Tisu Jadi Ilmu, khusus untuk anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak mampu melanjutkan sekolah. Beberapa media sempat memberitakan kembali niat baik Fahri, tapi ia menolak semua undangan wawancara. Ia hanya mau berbicara lewat tindakan. Bulan berikutnya, kampanye Tisu Jadi Ilmu viral. Netizen mulai berbalik mendukung. Mereka melihat bahwa Fahri tidak peduli dengan gosip, tidak menanggapi dengan drama. Ia hanya melangkah. Salah satu komentar menyentuh berbunyi. Dari orang yang dulu jual tisu, sekarang malah bantu ribuan anak lain punya masa depan. Kalau itu bukan pahlawan, saya nggak tahu siapa. Fahri membaca komentar itu sambil duduk di ruang kerja yang masih sederhana, ditemani satu gelas kopi dan papan coretan ide. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Tapi ia tahu satu hal. Dendam tidak akan memperbaiki masa lalu. Tapi pilihan kita hari ini bisa menyembuhkan luka-luka yang dulu tidak bisa kita hindari. 3 bulan setelah peluncuran program Tisu Jadi Ilmu, gaungnya mulai menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Fahri, yang dulu dikenal sebagai pemuda jalanan, kini menjadi simbol perjuangan anak muda tanpa privilese. Bukan karena kekayaannya, tapi karena pilihannya untuk tetap peduli, meski sudah tidak lagi berada di posisi paling bawah. Namun, pagi itu, Fahri nyaris tak percaya matanya saat membaca surat resmi dari Sekretariat Negara. Undangan resmi dari Istana Negara. Malam Apresiasi Inspirasi Bangsa. Di dalamnya tertulis jelas, Fahri diundang untuk menerima penghargaan dan diminta memberikan pidato singkat mewakili generasi muda dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istana Negara. Tangannya gemetar. Ia memandang surat itu dalam diam. Lama sekali. Di benaknya langsung terlintas bayangan masa lalu. Ketika ia kecil dan hanya bisa berdiri di pinggir jalan sambil menjajakan tisu, menatap mobil-mobil yang lalu lalang dengan harapan ada satu jendela yang terbuka. Dan kini, jendela itu bukan hanya terbuka, tapi mengundangnya masuk ke dalam ruangan paling bergengsi di Republik ini. Hari yang dinanti pun tiba. Istana tampak lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Ratusan tokoh penting hadir malam itu. Ada menteri, gubernur, CEO perusahaan besar, hingga perwakilan pemuda dari seluruh provinsi. Fahri datang mengenakan setelan jas sederhana rancangan Riha, dengan dasi berwarna biru tua, warna favorit ibunya semasa hidup. Ia berjalan pelan menuju kursi tamu khusus di barisan depan. Dadanya berdebar, tapi wajahnya tenang. Acara dimulai dengan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Disusul oleh sambutan Presiden yang menekankan pentingnya peran anak muda dalam membangun masa depan bangsa. Lalu, pembawa acara menyebutkan namanya. Kami undang Fahri Ramadan, pendiri program sosial Tisu Jadi Ilmu dan CEO dari brand lokal Riha, untuk memberikan pidato inspiratif malam ini. Silakan, Mas Fahri. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Lampu sorot mengikuti langkahnya dari kursi menuju podium. Kamera siaran langsung menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Ia menarik napas panjang, menatap audiens sejenak. Lalu ia bicara, tanpa naskah, tanpa gimmick. Nama saya Fahri Ramadan. Dulu saya dikenal bukan karena prestasi,
tapi karena selalu ada di perempatan jalan. Saya menjual tisu dari satu kaca mobil ke kaca mobil lain. Kadang diterima, kadang ditolak, kadang hanya dimarahi tanpa alasan. Saya tumbuh dengan banyak rasa malu. Bukan karena saya miskin, tapi karena dunia ini seringkali membuat orang seperti saya merasa tidak pantas bermimpi. Tapi saya bertahan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak punya pilihan selain terus maju. Hari ini saya berdiri di tempat yang tidak pernah saya bayangkan, di hadapan orang-orang hebat, di istana negara. Tapi saya tahu, saya tidak datang ke sini sendirian. Saya datang membawa wajah anak-anak jalanan yang belum punya suara, membawa tangan-tangan kecil yang pernah menggenggam tisu untuk bertahan hidup. Ia berhenti sejenak. Beberapa hadirin terlihat menahan air mata. Saya tidak ingin bicara soal pencapaian saya. Saya hanya ingin bilang bahwa negara ini butuh lebih banyak telinga. Bukan hanya yang bisa mendengar kata-kata, tapi bisa menangkap jeritan diam dari jalan-jalan sempit yang kita jarang lewati. Jika hari ini saya bisa berdiri di sini, maka siapapun bisa. Bukan karena keberuntungan, tapi karena ketekunan. Dan jika saya punya satu permintaan, maka itu bukan penghargaan atau pujian. Saya hanya ingin lebih banyak anak jalanan yang diberi kesempatan, bukan untuk dikasihani, tapi untuk didengarkan. Karena mereka tidak kekurangan otak. Yang kurang adalah panggung. Fahri menunduk sebentar. Terima kasih atas kehormatan ini. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah tanggung jawab untuk tidak lupa dari mana saya datang. Karena jalan raya itu telah mengajari saya lebih banyak dari sekadar lalu lintas. Ia mengajari saya bahwa setiap perhentian bisa jadi awal perjalanan. Tepuk tangan pecah. Beberapa pejabat berdiri dan memberi standing ovation. Bahkan presiden sendiri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, berita tentang pidato Fahri menjadi sorotan utama di banyak media. Cuplikan videonya ditonton jutaan kali dalam hitungan jam. Tidak sedikit yang menulis bahwa itu pidato paling menyentuh yang pernah mereka dengar dari seorang anak muda. Beberapa hari kemudian, istana mengumumkan kerjasama strategis antara program Tisu Jadi Ilmu dan Kementerian Sosial untuk pengembangan pusat pendidikan informal bagi anak-anak jalanan di 5 kota besar. Fahri tak hanya menjadi simbol inspirasi, tapi juga dipercaya secara resmi menjadi mitra pemerintah dalam proyek nyata. Namun, meski kini dianggap tokoh nasional, hidup Fahri tidak berubah menjadi glamor. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih ngopi di warung bawah kantor, dan masih sering menyapa satu-satu karyawan barunya dengan sebutan nama panggilan, bukan posisi. Yang berubah hanyalah cara orang memandangnya. Dan yang lebih penting, cara ia menggunakan posisinya untuk mengangkat orang lain. Penutup bab 10. Dari seorang anak yang biasa diusir Satpol PP dan dikatain pengemis, Fahri menutup perjalanannya bukan dengan kemewahan, tapi dengan pengaruh yang mengubah hidup banyak orang. Bukan jalan pintas yang ia tempuh, melainkan jalan panjang yang penuh luka, air mata, dan keberanian untuk terus melangkah. Ia tak pernah melupakan satu hal. Kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai siapa, tapi kita bisa memilih mati dikenal sebagai siapa. Dan Fahri memilih untuk mati nanti sebagai orang yang tidak hanya pernah menjual tisu, tapi juga pernah memberi masa depan kepada ribuan anak jalanan yang ingin bermimpi seperti dulu dirinya.